Pengertian nakrolema. Nakrolema atau narkotika lewat mata adalah pornografi yang dilihat oleh seseorang yang memiliki efek kecanduan dan daya rusak. Sebagaimana pada pengguna narkotika, kerusakan yang dialami akibat kecanduan pornografi adalah rusaknya otak bagian depan atau prefrontal cortex atau PFC. Prefrontal cortex atau PFC berfungsi sebagai pusat pertimbangan dan pengambilan keputusan, dan bagian PFC yang membentuk kepribadian seseorang. Dampak nakrolema, seperti yang dikatakan Dr. Ronaldo Hilton, seorang ahli bedah saraf, Methodist Specialty and Transplant Hospital San Antonio, mengatakan bahwa kerusakan otak akibat ketagihan pornografi lebih sulit disembuhkan dibanding kecanduan makan atau kegemukan. Dan obat-obatan secara psikologis, pornografi membawa beberapa dampak antara lain timbulnya sikap dan perilaku antisosial. Yang lebih parah lagi, bahwa manusia pada umumnya menjadi kekurangan responsif terhadap penderitaan, kekerasan, dan tindakan pemerkosaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Mandasari dengan NPM 236910631. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ateis, suicide, seks bebas, dan child divorce. Ateis itu adalah tidak mempercayai keberadaan adanya Tuhan, dimana ini biasanya tuh terjadi di negara-negara yang maju. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pendidikan tinggi dan rasionalisme, budaya sekuler, kekecewaan terhadap lembaga agama. Di Jepang nih misalnya, masyarakat tuh cenderung menganut ajaran moral dan Sarto dan budayanisme secara kultural, bukan secara spiritual, sehingga kehidupan mereka tidak terlalu diwarnai oleh praktik keagamaan secara ketat. Bunuh diri, suicide itu terutama di Jepang yang memiliki salah satu angka bunuh diri tertinggi di antara negara lain, negara maju maksudnya. Ada beberapa penyebab utama tingginya angka ini, yaitu adanya tekanan sosial dan kerja yang tinggi, rasa malu dan tanggung jawab yang profesional, kesepian dan keterasingan, kekurangan nilai spiritual atau kekosongan makna hidup. Jadi mereka tuh nggak tahu harus ngadu kemana, karena mereka tuh tidak mempercayai adanya keberadaan Tuhan. Mereka tuh percaya bahwa mereka tuh bisa gitu. Mereka tanpa Tuhan, mereka tuh bisa. Jadi sehingga mereka tuh kalau ada masalah, kalau ada apa, dia tuh tidak mengadu kepada Tuhan. Jadi dia tuh lebih baik mengakhiri hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmi Armada dengan NBM 236910162. Di sini saya dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang seks bebas dan child free. Seks bebas, beberapa penyebabnya adalah liberalisasi budaya dan media pendidikan seks di negara maju, kemandirian ekonomi perempuan, dan perubahan struktur keluarga. Di Jepang, meski masyarakatnya cenderung tertutup, fenomena seperti hubungan seksual tanpa komitmen, industri hiburan dewasa, dan pacaran tanpa ikatan serius semakin banyak ditemui, terutama di kalangan remaja dan dewasa muda. Sedangkan child free, pilihan untuk hidup tanpa memiliki anak, disebut dengan child free. Orang-orang yang memiliki gaya hidup ini biasanya melakukannya karena masalah pribadi dan rasionalis, seperti biaya hidup dan membesarkan anak, kekhawatiran terhadap masa depan, gaya hidup individualistis. Di Jepang, fenomena ini menyebabkan demografi yang tingkat kelahirannya sangat rendah dan populasi yang menua, yang kini menjadi masalah nasionalis yang serius. Sekian dari materi seks bebas dan child free. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rafikatus Soleha dengan NPM 236910119. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh teknologi terhadap penurunan attitude dan nilai keagamaan. Di era digital sekarang, anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu mereka di dunia maya melalui gadget, tablet, komputer, dan lain sebagainya. Hal ini menyebabkan penurunan kemampuan berinteraksi secara sopan kepada orang tua maupun sesama.
Karena di era digital sekarang, konten yang tersedia di media sosial tidak hanya memberikan dampak yang positif, tetapi juga memberikan dampak yang negatif, seperti konten yang menggunakan kata-kata kasar, perilaku yang tidak sopan, sehingga mereka mengikuti perilaku tersebut karena dianggap hal yang wajar, bahkan dianggap hal yang keren karena dapat mengikuti public figure yang dikaguminya. Tanpa pengawasan orang tua, anak-anak bebas mengakses apapun yang mereka inginkan. Maka, diharapkan kepada orang tua, guru, bahkan masyarakat sekitar untuk dapat lebih memperhatikan dan mendampingi anak-anak dalam menggunakan teknologi digital sekarang. Tidak hanya itu, teknologi digital juga berdampak pada penurunan nilai-nilai keagamaan. Mereka lebih memilih menghabiskan waktu mereka di dunia maya dengan bermain game, mengakses sosial media, daripada menggunakan waktu tersebut untuk beribadah dan belajar. Mereka menganggap bahwa perilaku seperti membuka aurat, pergaulan bebas, serta berkata kasar itu termasuk hal yang normal dilakukan di zaman sekarang. Jadi, untuk mengatasi permasalahan ini, orang tua diharapkan untuk lebih mendampingi dan memberikan pengawasan yang luas kepada anak-anak, serta lebih memilih konten apa saja yang dapat diakses oleh anak-anak dan yang tidak, agar dapat membentuk karakter yang baik dan sopan, serta penanaman nilai keagamaan yang dapat dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya, seperti mengajarkan mengaji, sholat, tata krama, serta perilaku terpuji lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denadila, NPM 236910522. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan robot atau mesin mengambil alih profesi manusia atau guru. Nah, ada banyak aspek yang perlu dipahami secara mendalam. Yang pertama yaitu ada peran guru yang sulit digantikan oleh robot. Guru bukan hanya sekedar mengajari materi pembelajaran, namun menurut Undang-Undang 14 tahun 2005, tugas guru meliputi mengajar, mengarahkan, mendidik, dan mengevaluasi peserta didik agar berkembang secara optimal. Yang kedua yaitu kemampuan robot dan AI dalam pendidikan. Robot dan AI memiliki keunggulan dalam memberikan pembelajaran yang adaptif sesuai kebutuhan siswa. Namun, robot juga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dan membantu guru manusia dalam mengelola kelas, terutama dalam tugas-tugas yang reflektif dan administratif. Namun, robot lebih berperan sebagai pelengkap kolaborator, bukan pengganti guru manusia. Nah, yang ketiga yaitu tantangan dan masa depan bagi profesi guru. Meskipun ada prediksi bahwa robot dan AI bisa mengambil alih sebagian pekerjaan manusia, termasuk guru, kenyataannya guru manusia lebih sangat dibutuhkan untuk peran yang melibatkan interaksi sosial, pengembangan karakter, dan membentuk nilai-nilai moral peserta didik. Guru di masa depan kemungkinan akan bertransformasi menjadi mediator dan fasilitator yang memanfaatkan teknologi AI sebagai alat bantu untuk menciptakan proses pembelajaran yang interaktif dan dialogis.